Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak di segmen acara Cengeng Cerita Dongeng. Kali ini kakak akan membahas sebuah dongeng yang berjudul Sang Kuryang. Kisah Sang Kuryang adalah salah satu dari sekian banyak cerita legenda yang sangat populer pada masanya. Mungkin hingga saat ini, kisah ini sendiri berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari tanah Pasundan. Inti dari legenda ini adalah tentang asal-usul terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, yang mana tempat ini termasuk salah satu destinasi wisata paling favorit di kota Bandung. Fakta yang menarik tentang legenda ini adalah pada awalnya legenda ini diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui lisan. Lalu kisah ini juga ditemukan pada naskah Perjalanan Bujangga Manik yang ditulis pada daun lontar di sekitar akhir abad ke-15. Nah, sekarang yuk kita simak bareng-bareng isi ceritanya. Eits, tapi sebelum kakak melanjutkan kisahnya, tolong dibantu like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya adik-adik nggak ketinggalan informasi yang kakak berikan. Oke, selamat menonton. Di suatu masa tersebutlah ada sepasang dewa dan dewi yang dihukum menjadi hewan. Mereka berdua berasal dari tempat nan jauh di sana. Orang-orang biasa menyebutnya sebagai negeri kayangan. Mereka harus menjalani masa hukumannya di bumi. Sang dewa dihukum menjadi seekor anjing jantan yang kemudian dipanggil Si Tumang. Sedangkan sang dewi dihukum menjadi seekor babi hutan betina yang kemudian dipanggil Celeng Wayung Hyang. Hari demi hari mereka jalani masa hukumannya di bumi. Hingga pada suatu pagi ada seorang raja yang bernama Sungging Perbangkara. Pagi itu sang raja hendak pergi berburu ke hutan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba sang raja ingin buang air kecil yang tak tertahankan. Akhirnya sang raja pun membuang airnya di batok kelapa. Sang raja kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun saat hendak melanjutkan perjalanannya, tak berapa lama kemudian muncullah Celeng Wayung Hyang datang dalam keadaan haus yang luar biasa. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung minum air yang ada di batok kelapa tadi. Namun yang terjadi, Celeng Wayung Hyang malah hamil setelah meminum air di batok kelapa tadi. Dan seketika melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Sang raja yang tanpa sengaja melihat kejadian itu pun langsung menghampiri dan menggendong bayi cantik tersebut. Sang raja pun bergegas membawanya pulang ke keraton. Akhirnya putri cantik itu diberi nama Dayang Sumbi atau Rarasati. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kecantikannya bahkan membuat banyak raja-raja dan para bangsawan bertekuk lutut kepadanya. Bahkan mereka rela mengantri untuk menjadi suaminya.
Tapi Dayang Sumbi selalu menolak semua lamaran pernikahan yang diberikan kepadanya, sehingga membuat raja-raja dan para bangsawan terus memperebutkan dirinya, bahkan sampai rela berperang demi memenangkan hatinya. Hati Dayang Sumbi sedih luar biasa melihat kejadian ini. Ia lalu meminta kepada sang ayah, yaitu Raja Sumbing Purbangkara, untuk mengasingkan diri. Dengan berat hati, akhirnya sang raja pun mengizinkan Dayang Sumbi mengasingkan diri di sebuah hutan di atas bukit. Sang raja kemudian mengutus seekor anjing jantan untuk menemani Dayang Sumbi. Yang ternyata si anjing jantan itu adalah si Tumang. Di dalam pengasingan tersebut, hampir seluruh waktunya digunakan hanya untuk menenun. Hari demi hari dia lalui dengan ketekunannya menenun. Hingga tiba-tiba saat Dayang Sumbi sedang menenun, tanpa sengaja benang tenunnya jatuh. Karena ia merasa malas untuk mengambilnya, ia pun membuat janji pada dirinya sendiri. Jika ada laki-laki manapun yang mengambil kainnya, maka ia akan menikahinya. Tapi jika yang mengambil kain itu adalah seorang perempuan, maka ia akan jadikan saudara. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi ketika yang mengambil gulungan tersebut ternyata adalah si Tumang. Dayang Sumbi pun tidak mau mengingkari janjinya. Ia tetap menjadikan si Tumang sebagai suaminya, meskipun si Tumang adalah seekor anjing jantan. Dan setiap bulan purnama tiba, si Tumang akan kembali ke wujud dewanya dengan menjadi sosok pria gagah dan tampan. Fakta itu membuat Dayang Sumbi semakin mencintainya. Akhirnya dari pernikahan ini, Dayang Sumbi dan si Tumang melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Sangkuriang. Anak tersebut tumbuh menjadi seorang yang cerdas dan pandai memanah. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk berburu rusa di hutan. Karena pada saat itu ia ingin sekali memakan hati rusa. Sangkuriang pergi berburu ditemani oleh si Tumang, yang pada kenyataannya ia tidak mengetahui kalau si Tumang ini adalah ayahnya. Mereka duduk-duduk menunggu hewan-hewan buruan yang melewati mereka. Tapi setelah sekian lama, tidak ada satupun hewan yang datang. Sangkuriang sudah berburu sehari. Tak ada satupun hewan buruan yang bisa ia dapatkan. Lalu Sangkuriang tiba-tiba melihat seekor babi hutan yang gemuk. Sangkuriang pun menyuruh si Tumang mengejar dan menangkapnya. Tapi si Tumang dengan tegas menolak, karena si Tumang tahu bahwa babi hutan yang dilihat Sangkuriang adalah Celeng Wayung Hyang, yang tak lain adalah neneknya Sangkuriang. Mendengar penolakan si Tumang, Sangkuriang pun mengancam si Tumang dengan anak panahnya.
dan tanpa disengaja ia melepaskannya. Akhirnya ia pun tanpa sengaja membunuh si Tumang. Sang Kuryang merasa sangat panik. Kemudian ia menyembelih si Tumang untuk mengambil hatinya agar bisa diberikan kepada ibunya, Dayang Sumbi.